Ya, jadi bisa jadi juga kita sering lihat sebenarnya usernya juga masih CPU usage-nya masih rendah gitu sebenarnya. Tapi dia request 3 atau 4 server karena menurut dia masih kurang. Ya, sebenarnya ada toolsnya namanya LiveOptics. Jadi LiveOptics ini dirilis oleh Dell sebenarnya, tapi dia tidak ngelok ke brand untuk Dell aja. Jadi untuk any brand kita bisa lakukan pendeteksi perangkatnya itu menggunakan LiveOptics ini. Ya, seperti kita tahu saat ini kan ada undang-undang PDP gitu ya, yang perlindungan data pribadi. Nah, itu bagaimana tuh Mas Imam? Apakah ada data sensitif yang akan ketarik juga nih sama LiveOptics? Nanti si LiveOptics ini akan menampilkan visualisasi seperti dashboard berupa grafik juga, dan itu akan mempermudah kita atau tim IT untuk mempresentasikan ke tim manajemen. Ya, sebenarnya LiveOptics ini secara output dia ada dashboardnya, jadi kita bisa lihat ke dashboardnya itu setelah kita scanning dia akan menampilkan data-data seperti CPU, RAM, kemudian storage dari masing-masing perangkat kita. Tidak hanya brand Dell aja tadi ya, untuk brand lain juga akan muncul datanya di situ. Kemudian yang uniknya juga ini LiveOptics bisa diekspor dalam bentuk PPT. Jadi bahkan mungkin nggak hanya hardware aja, mungkin dari sisi licensing gitu ya, karena hardware kan juga pasti yang berjalan butuh software juga yang jalan di atasnya gitu ya, dan itu butuh licensing juga ya, otomatis itu akan berkurang juga ya, dan juga listrik sih Mas. Betul, untuk di data center listrik, space juga mungkin dari itu betul. Akan berkurang juga. Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk BK Podcast bersama saya Endra Prasetyo, Technical Product Specialist PT Berkah Daya Perkasa. Oke, hari ini kita akan coba ngebahas salah satu topik yang lagi cukup ramai gitu ya di kalangan teman-teman IT, di mana seperti kita ketahui saat ini harga-harga dari hardware gitu ya sedang lagi mahal-mahalnya gitu ya. Nah, kita akan coba diskusi terkait hal tersebut gitu ya bersama dua rekan saya. Dengan saya Imam Cahyo selaku Technical Product untuk Dell di BRK. saya Bambang Gunawan selaku Technical Product juga untuk Dell di BRK. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih buat Mas Imam dan Mas Gunawan ya udah meluangkan waktunya buat kita ngobrol-ngobrol di sini ngebahas ya terkait pain point yang saat ini dihadapi oleh teman-teman IT di customer gitu ya. Nah, terkait harga hardware yang sedang mahal Mas Imam, kira-kira dari Mas Imam bagaimana nih? Dari pandangan Mas Imam di lapangan saat ini kondisinya seperti apa sih Mas sebenarnya Mas? Oke, Mas Endra, berbicara tentang server dan storage. Jadi masalah terbesar saat ini di lapangan ya, biasanya itu customer itu melakukan over provisioning Mas. Dimana over provisioning ini dilakukan karena mereka itu takut suatu saat nanti atau misalnya tiba-tiba ya dari sisi aplikasi maupun database-nya itu melambat karena memang spesifikasinya itu yang kurang maksimal. Padahal dari sisi server dan storage yang memang dimiliki oleh mereka itu biasanya itu melebihi kapasitas, mau itu dari CPU-nya, memori, storage dan lain-lain. Dan juga yang kita ketahui ya Mas, harga hardware maupun dari sisi server maupun storage ini sedang lagi tinggi-tingginya. Itu tentang masalah global juga yang pastinya, dan dari sisi pertukaran kurs rupiah ke dolar juga cukup tinggi saat ini. Ya, artinya ketika customer akan melakukan pengadaan server atau storage gitu ya, mereka gedein aja dulu gitu. Iya. Nanti masalah kurang atau lebih baik lebih daripada kurang mungkin gitu ya. Masih banyak teman-teman pemikirannya seperti itu biasanya. Seperti itu. Padahal mungkin sebetulnya penggunaannya nggak sebesar itu ya, gitu ya. Betul. Oke. Jadi permasalahannya berarti nggak hanya di harga si hardware aja yang mahal ya, tapi ada juga masalah bagaimana kita menentukan atau memastikan bahwasanya spesifikasi yang kita butuhkan itu benar-benar sesuai dengan workload yang berjalan saat ini gitu ya. Nggak hanya asal beli aja gitu, atau nggak hanya beli mengikuti spek sebelumnya lah gitu. Pokoknya speknya segini, sebelumnya belinya segini gitu. Jadi kalau misalkan spesifikasinya yang terlalu kecil pun nanti dari sisi performanya juga kurang maksimal, tapi kalau misalkan terlalu besar juga nanti perusahaan juga akan mengeluarkan biaya yang cukup besar juga, padahal untuk servernya sendiri belum tentu digunakan juga, seperti itu sih.
Ya betul, saya tambahin sedikit ya. Jadi bisa jadi juga kita sering lihat sebenarnya usernya juga masih CPU usage-nya masih rendah gitu sebenarnya. Tapi dia request 3 atau 4 server karena menurut dia masih kurang. Nah, di sini sebenarnya kita penting untuk melakukan asesmen terlebih dahulu sebelum kita bisa mempropose sebenarnya server apa yang dibutuhkan dari usernya. Jadi kita bisa tampilkan data asesmen tersebut supaya usernya tahu dia butuhnya apa sebenarnya. Oke, terkait dengan assessment tadi Mas, dan kita perlu tahu utilisasi workload sebenarnya sebesar apa gitu penggunaannya ya. Ada nggak sih sebenarnya tools yang mungkin sering digunakan gitu ya, sering Mas Imam dan Mas Gunawan gunakan as technical product specialist di Dell gitu ya, untuk melakukan assessment ke customer-customer? Ya, sebenarnya ada toolsnya namanya LiveOptics. Jadi LiveOptics ini dirilis oleh Dell sebenarnya, tapi dia tidak ngelok ke brand untuk Dell aja. Jadi untuk any brand kita bisa lakukan pendeteksi perangkatnya itu menggunakan LiveOptics ini. Misalnya kita ingin mengecek seperti apa kebutuhannya, itu kita bisa akses ke webnya LiveOptics. Nanti dia bisa lakukan scanning dengan durasi kita tentukan misalnya 7 sampai 14 hari situ. Di situ kita bisa dapat data misalnya virtualisasi atau mungkin Bapak punya physical atau cloud, bahkan itu bisa di-scan juga oleh LiveOptics ini. Oke, jadi tool assessment ini bisa melakukan assessment atau terhadap berbagai macam Environment ya. environment ya. Jadi nggak khusus Dell server dan storage Betul, aja betul. gitu ya. Oke. Nah, tadi sempat di-mention juga sama Mas Gunawan terkait durasinya ya. Durasi kita melakukan scanningnya lah. Itu di 7-14 hari. Kenapa tuh Mas Gunawan? Kita perlu 7 sampai 14 hari untuk melakukan scanningnya. Oke, jadi sebenarnya kalau secara fungsi toolsnya sendiri itu dalam hitungan jam juga kita bisa lakukan scanning gitu ya. Jadi datanya bisa Dalam kita 1 jam aja kita udah bisa dapat report. kita bisa sebenarnya dapatkan gitu ya. report gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita ingin dapat secara menyeluruh, secara logikanya kan 1 jam pasti tidak dapat gambarannya gitu ya. Betul. Mungkin ada proses yang tidak berjalan atau aktivitas transaksi yang tidak berjalan. Misalnya ada company yang banking itu misalnya dalam 1 jam itu mungkin tidak tergambar semua untuk transaksi selama seminggunya itu. Makanya kita rekomen dari 7 sampai 14 hari tersebut supaya bisa merekam semua aktivitas perangkatnya dari CPU-nya, memori, RAM, dan kapasitinya sehingga dapat gambarannya dari si LiveOptics-nya ini bisa dapat output yang maksimal. Oke, jadi intinya semakin lama kita menjalankan si LiveOptics-nya ini buat melakukan scanning, itu data yang kita dapat itu akan semakin maksimal. Ya, makin banyak datanya. Oke, terkait data nih Mas. Saat ini kan data jadi concern banget ya terkait pencurian data, kehilangan data gitu ya. Nah, dari sisi LiveOptics ini sendiri itu sebenarnya apa sih Mas yang dia tarik gitu ya? Apakah aman nih data-data customer terkait ya seperti kita tahu saat ini kan ada undang-undang PDP gitu ya yang perlindungan data pribadi. Nah, itu bagaimana teman Imam? Apakah ada data sensitif yang akan ketarik juga nih sama LiveOptics? Tadi kan Mas Gunawan juga bilang ya, untuk customer yang memang berjalan atau di bidang di finansial atau perbankan itu tenang aja, data-data nasabah, data-data sensitif itu tidak akan diambil oleh LiveOptics. Outputnya nanti si LiveOptics ini akan menampilkan visualisasi seperti dashboard berupa grafik juga, dan itu akan mempermudah kita atau tim IT untuk mempresentasikan ke tim manajemen. Dan satu lagi, LiveOptics ini tidak berpacu atau berpaku pada satu vendor Dell saja, tapi kita bisa gunakan juga di vendor yang lain. Misalkan vendor X, Y, Z itu mau yang server maupun yang storage itu bisa kita lakukan atau kita tarik data-datanya dari sisi utilize performance dari setiap servernya. Oke, ya menarik juga ya LiveOptics ini Mas Imam ya. Karena ya seperti kita ketahui juga ya, pasti di data centernya customer itu pasti nggak mungkin hanya satu brand aja ya. Biasanya kan ada macam-macam brand gitu ya. Jadi dengan LiveOptics, tapi kita satu tools LiveOptics kita bisa dapat visibility yang maksimal gitu ya untuk hardware yang kita miliki gitu ya. Nah, terkait hasilnya nih Mas, tadi Mas Imam sempat sampaikan juga bahwasanya hasilnya itu akan berupa report gitu Mas Imam ya. Mungkin bisa nggak sih Mas dikasih gambaran sedikit kira-kira gimana sih tampilan atau bagaimana report yang akan dihasilkan oleh si LiveOptics itu tadi? Ya, sebenarnya LiveOptics ini secara output dia ada dashboardnya, jadi kita bisa lihat ke dashboardnya itu setelah kita scanning dia akan menampilkan data-data seperti CPU, RAM, kemudian storage dari masing-masing perangkat kita.
tidak hanya brand Dell aja tadi ya, untuk brand lain juga akan muncul datanya di situ. Kemudian yang uniknya juga ini Levoptic bisa diekspor dalam bentuk PPT. Jadi kita bisa generate datanya dalam bentuk PPT, otomatis lebih mudah untuk dipresentasikan gitu ya. Nah, jadi kita pada report kita bisa langsung presentasikan betul, ke manajemen gitu ya. ya. Kita baca dulu pasti sih. Iya benar Kita baca dulu jangan. betul. Kasih lihat kita ditanya bingung tadi. Iya benar. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya awalnya kita butuh misalnya 10 server, ternyata setelah kita scanning, oh sebenarnya tidak perlu sebanyak itu, yang kurang hanya dari sisi storage-nya mungkin IOPS-nya yang terlalu kecil, jadi aplikasinya lemot. Sebenarnya kita bisa propose dari data ini ke manajemen, sebenarnya yang kita butuhkan tuh storage dengan IOPS yang lebih tinggi misalnya. Seperti itu salah satu contohnya. Jadi intinya kayak kata orang-orang gitu ya, speak by data gitu ya. Iya. Siap. Oke, berarti kalau dari sisi itu kita bisa mengurangi jumlah atau kuantitas dari sisi servernya atau storage-nya, artinya ini bisa melakukan penghematan gitu ya untuk customer, khususnya di hardware gitu ya. Bahkan mungkin nggak hanya hardware aja, mungkin dari sisi licensing gitu ya, karena hardware kan juga pasti yang berjalan butuh software juga yang jalan di atasnya gitu ya, dan itu butuh licensing juga ya. Otomatis itu akan berkurang juga ya. Dan juga listrik sih mas. Betul, di data center. listrik, space juga mungkin dari itu betul. akan berkurang juga. Nah, setelah kita dapat rekomendasi spesifikasi tentang server, tentang storage yang akan kita butuhkan gitu ya. Nah, dari sisi Dell sendiri nih mas, kira-kira ada nggak sih inovasi teknologi terbaru yang ada di Dell saat ini yang yang bisa dibilang yang bisa mendukung kebutuhan tersebut lah gitu. Berbicara tentang inovasi terbaru dari Dell, Dell itu memang merilis server yang bernama PowerEdge juga. Generasi terbarunya itu sudah dilengkapi dengan cyber resilient arsitektur dan juga silicon root of trust. Itu ditanamkan di sisi chip pada Dell-nya sendiri. Itu menambahkan dari sisi security-nya Dell sehingga tidak mudah untuk disusupi oleh malware. Dari sisi performa juga sama. Dell itu mendukung generasi terbaru dari sisi CPU-nya, lalu dari sisi memori, PCIe-nya yang sudah menggunakan generasi 5, sehingga itu membuat kecepatan dari sisi servernya lebih cepat 2 kali lipat dari generasi sebelumnya. Kalau itu dari sisi server ya Mas Imam. Kalau dari sisi storage Mas Gunawan, apakah bagaimana nih teknologi terbaru yang ada di Dell saat ini Mas Imam? Mas Gunawan, maaf. Ya gimana Mas Gunawan dari sisi storage? Ya, dari Dell sendiri juga dia beradaptasi dengan keadaan sekarang gitu ya. Jadi Dell memberikan beberapa opsi dari sisi storage-nya. Mungkin saya infokan yang paling umum itu ada namanya Unity XT. Jadi Dell Unity ini dia tipenya hybrid. Maksudnya di sini disknya digabung antara yang flash dengan yang disk drive itu ya. Jadi apabila mendukung penggunaan dua tipe ya. SSD gitu ya. Betul. Jadi kalau disk drive kan yang kita tahu kapasitinya lebih besar dengan harga yang lebih murah. Di situ ya, apabila ada yang ingin mengincar kapasiti lebih besar bisa gunakan yang Unity ini sehingga nanti bisa menampung data lebih banyak gitu. Tapi mungkin dibandingkan dengan kecepatan yang akan lebih rendah tentunya dibandingkan dengan SSD. Ada juga yang tipenya Power Store, di sini yang All Flash. Jadi All Flash ini semuanya menggunakan SSD, otomatis dari sisi kecepatan juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IOPS juga lebih tinggi. Seperti yang tadi case-nya kalau misalnya dia ternyata butuh IOPS yang tinggi, kita bisa sarankan menggunakan Power Store ini karena dari sisi kecepatan pasti akan meningkat di situ. Dan juga si Power Store ini punya fitur namanya Data Reduction Ratio Guarantee, di mana dia menjamin untuk data yang disimpan di Power Store ini rasionya 4:1. Artinya kalau kita menyimpan 40 teradata, kita cukup menyiapkan 10 teradata di Power Store ini. Karena dia nanti akan melakukan sisi reduksi atau kompresi dari datanya tersebut gitu. Jadi nggak perlu beli, kita punya data 40 terabyte, nggak perlu beli 40 terabyte juga gitu Mas. Betul, ya ini bukan fungsi dari si Power Store sendiri. Oke. Jadi salah satu kelebihan yang ada tuh deduk kompresnya tuh cukup powerful lah ya. Iya. Oke. Nah, terkait infrastruktur baru nih Mas Imam, Mas Gunawan. Jadi kalau misalnya kita udah punya server baru, kita punya storage baru. Nah, tim IT pasti akan kerepotan nih Mas buat manage-nya kalau mereka untuk monitoringnya, untuk maintenance-nya gitu. Nah, dari Dell ada nggak sih Mas solusi buat melakukan manajemen terpusat gitu ya untuk bisa memanage server storage dalam satu dashboard yang sama aja gitu. Kira-kira ada nggak Mas?
Ya, Ada lah, ada pasti Pak. pastilah. Ya, Oke. jadi tenang aja untuk tim IT, rekan-rekan IT maupun administrator yang memang menghandle server maupun storage. Dell itu memberikan keleluasaan, memberikan kemudahan juga dalam melakukan monitoring seluruh server yang dimiliki oleh perusahaan itu melalui tools namanya Open Managed Enterprise atau OME disingkatnya. Kalau misalkan tadi itu Live Optics sebagai assessment, sebagai capture dari utilisasi di Open Manage ini kita bisa melakukan manajemen dari sisi performance yang pasti. Kita bisa tahu hal performance si setiap server itu bagaimana, lalu kita bisa update firmware, lalu kita bisa jadwalkan juga, kita bisa update Untuk itu secara melakukan maintenance massal. gitu ya? Betul, untuk maintenance keseluruhan server maupun storage-nya di sana. Jadi nggak perlu datang satu-satu Ya. ke server Bisa atau secara storage Betul remote gitu sekali, ya. kita nggak harus buka Betul, kunci dan lain-lainnya. Bisa Kita nggak perlu cukup. repot intinya sih. Jadi lebih memudahkan lah buat teman-teman IT infra khususnya ya buat manage perangkat-perangkat mereka gitu. Betul sekali, Pak. Nah, seru sekali nih perbincangannya. Cukup banyak informasi yang didapat nih. Jadi buat customer-customer mungkin yang mau melakukan refreshment, mau melakukan penambahan workload, bisa nggak langsung sekedar beli aja nih, karena ya harganya itu mahal tadi gitu ya. Harganya mahal, kemudian juga mungkin dari sisi indennya juga mungkin lebih lama untuk saat ini gitu ya. Jadi teman-teman IT customer mungkin bisa melakukan assessment dulu nih terkait infranya mereka saat ini, apakah sudah sebesar itukah yang mereka butuhkan gitu ya, atau sebenarnya kita bisa mengutilisasinya dengan lebih baik lagi. Tepat sekali. Jadi dari sisi hardware kita nggak perlu membuang secara sia-sia gitu ya. Dari Live Optics ini kita bisa lakukan assessment, jadi tahu kebutuhan seperti apa. Jadi kita bisa mempropos sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan dari si usernya. Dan juga dari Open Manage ini kita bisa melakukan manajemen secara maksimal untuk perangkat-perangkat Dell ini. Jadi secara remote juga bisa kita lakukan untuk manajemennya, sehingga mengurangi biaya kos juga tuh untuk travel ke tempat yang di site-site seperti itu. Oke, siap. Ya baik, jadi intinya dari sisi Dell sendiri gitu ya, dia nggak hanya memberikan solusi dari sisi day zero dan day one-nya aja ya. Ya, Dari betul. day zero sampai day two operationnya Operasionalnya juga ada di-cover. juga dari Dell sendiri. Nah, sebagai penutup nih Mas Imam, Mas Gunawan, kira-kira ada nggak promo-promo nih? Ini saatnya promo nih di bawah ini nih. Gitu. Ada nggak kira-kira promo yang mungkin atau apa ya yang bisa ngebantu customer dalam rangka mereka untuk melakukan pembelian entah itu refreshment atau penambahan server atau storage baru gitu. Ya. Ada nggak Mas Imam kira-kira atau Mas Gunawan yang bisa kita bantu nih buat rekan-rekan sobat berkawan sekalian nih? Jadi untuk Bapak Ibu penonton yang mungkin memang di bidang IT atau mungkin dari tim manajemen maupun tim sales sekalipun, jika memang customernya itu membutuhkan bantuan untuk melakukan assessment, optimalisasi dari sisi server maupun storage, kita dapat membantu Bapak Ibu semua untuk memaksimalkan atau mengecek maupun mengassessment dari seluruh storage yang ada. Jadi kita akan bantu dan memberikan report yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga tidak menyia-nyiakan kelebihan storage atau Lebih optimal spesifikasi lah ya lainnya. gitu Jadi ya. lebih optimalisasi, Jadi betul. dana budget IT bisa Aman. ya. Oke, baik ya, sekali lagi mungkin tadi sempat disampaikan Mas Imam, mungkin kalau ada yang customer atau sobat berkawan yang akan butuh bantuan kita untuk melakukan assessment, mungkin bisa kontak email di bawah ini. Ya. Nanti kita akan bantu semaksimal mungkin gitu ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya sales representatif, itu juga bisa menghubungi teman-teman sales juga ya, untuk nanti kita bantu melakukan assessment dengan menggunakan Live Optics ini gitu. Ya mungkin itu dari kita. Terima kasih banyak waktunya Mas Imam dan Mas Gunawan. Ya, Baik. sama-sama. Terima kasih juga buat sobat berkawan yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye. Bye.